Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini, Bapak mau menyampaikan materi proses produksi 1, pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Kemarin sudah eh, membahas mengenai mesin-mesin dan macam-macam mesin konvensional ya. Lalu kita perkenalkan dulu bukunya. Yang ini, yang sini adalah Fundamental of Modern Manufacture, karangan Michael Grover. Yang ini kayak gini bukunya. Yang kedua, bukunya adalah Proses Permesinan, yang pengarangnya Taufik Rohim. Ya. Nah, ini Diktat. Taufik Rohim ini sudah meninggal kemarin 1 minggu yang lalu. Ini dosen ITB. Yang satu lagi yang hampir berbarengan adalah Profesor Yudhoyono Harahap, yaitu yang membuat buku Termodinamika Teknik. Semoga arwahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, dan karena ilmu-ilmunya kita bermanfaat, mudah-mudahan dia jadi pahala selama-lamanya. Ya, lalu pertemuan ini Bapak mau ngebahas beberapa materi yang mau sampaikan, bahwa proses produksi ini salah satunya adalah mesin bubut. Ini mesin bubut ya. Mesin bubut ini yang dibagi vertikal dan horizontal. Ada jenisnya vertikal dan horizontal. Vertikal ini cenderung ke materialnya besar, yang diprosesnya besar materialnya. Lalu dan pendek-pendek biasanya. Seperti flank kalau bikin tangki besar, tangki yang kamu lihat kalau kendaraan kelewat dari ini, tangki minyak sawit atau tangki bahan bakar atau tangki semen gitu kan ya, itu kan tangki besar-besar itu, atau pressure tank yang untuk kimia kujang gitu. Planknya itu bikinnya pakai mesin bubut vertikal, yaitu muternya ke sini, jadi si bendanya arahnya muternya ke vertikal ya. Jadi ini bisa besar gitu loh. Nah, ini muternya sana, tapi pahatnya ada di sini bisa. Jadi dia kan balik lagi sini, nanti ke sana lagi, balik lagi ke sini gitu. Nah, itu untuk proses ini karena bendaknya berputar. Mesin bubut ini benda kerjanya berputar, pahatnya bergerak, translasi gerak lurus. Ini translasi, ini gerak rotasi. Ya, benda kerjanya bergerak rotasi, ini translasi. Jadi kalau ini bergerak lurus, ini kalau rotasi pastiin jadi ini jadi bulat. Walaupun benda kerjanya asalnya contohnya dari kotak ini, kotak kayak kotak ini bisa menjadi bulat gitu. Bisa jadi bulat kayak ini, mungkin bisa jadi kayak gini gitu. Nah, pada sini, nah, ini kan ini jadi bulat ini. Nah, bisa ini tadinya kotak bisa jadi bulat. Ini bisa jadi bulat gitu ya. Karena ini dicekam sama 4 ragum dari kotak ini, kalau dibubut nanti bisa jadi bulat yang dikerjainnya. Lalu pokoknya setiap bubut itu menghasilkan benda kerja yang bulat, hasil bulat. Nanti bentuk-bentuk bulat-bulatnya kita terangin yang berikutnya. Yang kedua itu horizontal. Ini cenderung benda kerjanya adalah panjang ya, bisa sampai 20 meter, bisa sampai 12 meter, dan ini bisa juga ada yang setengah meter segini, ya yang kecilnya. Jadi nanti diameternya bisa nyampe 2000. Nah, yang panjang-panjang ini cakupannya biasanya untuk ngerol-ngerol untuk kertas. Kalau kertas peruri kan bikin kertas untuk uang. Pindodeli kertas untuk kebutuhan keperkantoran macam-macam kan ya, kertas itu. Dan BMJ ini yang di Kerawang ini kertas untuk bikin cangkang rokok. Itu kalau Anda masuk ke perusahaan itu pasti rollnya besar-besar dan panjang-panjang. Ya, itu
Mesin bubutnya horizontal biasanya yang dipakainya loh. Jadi panjang sekali. Nanti ketemulah kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan yang Bapak sebutkan tadi. Lalu kita lihat dari ke vertikal horizontal ini ada fungsinya. Fungsinya pada umumnya fungsi ini fungsinya. Contoh benda kerja ini umumnya. Ini benda kerja ini kan bulat jadi bulat nih. Hasil dari bubutan nih. Ini bisa bikin lubang, bisa untuk meratakan permukaan ini, bisa bikin mengecilkan diameter besar ini menjadi diameter kecil ini kan. Jadi kecil ini dengan dibubut nanti dimakan perlahan-lahan, tidak sekaligus jadi seperti itu, tapi perlahan-lahan karena ini kan besi, makanya dengan besi. Atau bikin tirus seperti ini, ada tirus benda kerjanya ini bikin tirus ke bawah, ini dari sini besar ke sananya kecil gitu kan, jadi kan jadi tirus. Nah, bisa juga bikin drat dalam, bikin drat luar, bikin tirus luar, bikin radius luar, ya, bikin bertingkat, bikin tirus radius di sini tengah-tengah macam-macam, bikin got di tengah, got bikin gini, bikin kecil-kecil gini nih, ini kan busing nih, bukan busing nih. Nah, kecil ya. Nanti contoh-contohnya banyak, Bapak kasih contoh-contohnya barang-barang yang di sini kebetulan di workshop Bapak ini. Jadi banyak barang-barang yang hasil bubutan. Nanti kita terangin. Mungkin salah satunya biar ini Bapak ambil sebentar. Kita lanjutkan ya. Ini salah satu contoh hasil bubutan nih, bubutan ya. Ini kan bikin drat dalam tuh, nih drat dalam. Ulir dalam nih ya. Ini bolong nanti dibobot, di drill dan dibobot dalam terus bertingkat nanti. Ini yang ini nggak ada drat jadi sampai sini, fungsinya sampai sini aja. Kalau diameter luarnya itu ada step-stepnya ini, ada buat step ini. Untuk bearing, ini mungkin ini buat landasannya. Lalu ini jadi satu ini, namanya materialnya dari bronze nih, bronze. Nanti lubang ini nggak bisa dibubut, tapi nanti di mesin milling nanti. Lalu yang ini seperti ini, yang ini stainless bahannya. Bikin ulir seperti ini, ulir. Nah, sampai sini bikin ulir gimana? Bikin ulir seperti ini bisa nggak? Nah, kalau mesin bubut ini pasti disambung di sini nanti dilas source-nya. Jadi kalau pakai full seperti ini nggak bisa, ini nanti bentuk ke sini nanti. Ini bikin dratnya ya. Nah, bikin lubang tuh nggak tembus, bikin drill nanti dilubangin besar. Ini sampai berapa dalamnya berapa. Jadi bisa divariasikan. Ini salah satu contoh bikin benda kerjaan. Ini harus berpasangan ini. Apa yang bikin sama bisaan ulirnya karena pitch-nya atau jarak ulirnya. Jarak ulirnya, pitch itu kan kalau drat ini nah ini harus sama, ini namanya pitch-nya. F-nya ya, pitch-nya. Nah, jarak ulir. Pitch atau jarak ini yang F-nya ini, F kecil feeding-nya. Jadi puncak sama puncak, bukan sama ini, tapi puncak sama puncak, lembah sama lembah ya. Kalau nanti dia ukuran ulir nih ada pasangan ke bawah, ini pasangnya ini kayak gini kan. Nah, ini pasangannya nih atas sama atas ini nanti ukuran ulirnya. Jadi ulir berapa? Ada standarnya, Jadi kita ada bisa di tabel. Oke, fungsi-fungsinya banyak, jadi bisa disesuai dengan kebutuhannya. Oh ini bisa mesin bubut, oh ini nggak bisa mesin bubut, nanti bisa ketahuan. Anda harus bisa memilah-milah itu, oh ini harus dibubutkan, di proses bubut, oh ini milling, ini scrap, ini drill, ini apa macam-macam kita bedain, ya. Nah, itu yang bisa harus dikuasai itu seorang calon sarjana teknik mesin. Lalu ya dari fungsi-fungsi nanti kita sambil berjalan pasti itu nanti pasti singgung-singgung lagi. Kita
eh, bahas ke ininya, ke arah ke perhitungan. Jadi setiap proses permesinan itu ada perhitungannya. Untuk apa perhitungannya? Fungsinya adalah untuk mengikuti biaya nanti. Bahwa proses bikin kayak gini itu berapa lama sih, gitu kan? Nanti berapa ininya butuh materialnya berapa sih? Material jenisnya apa? Harganya berapa di luar? Nanti oh ini bisa terjual tuh berapa rupiah begitu. Nah, Anda harus tahu ini. Jangan sampai tidak tahu. Jadi kalau bronze harganya sama stainless, mahalan mana sih, gitu kan? Nah, itu yang kita harus dibedain. Biar Anda tahu semua proses permesinan nanti bisa jadi pengusaha, gitu kan? Bisa kerja di perusahaan juga sebagai estimasi, sebagai untuk keluarkan budget sekian. Jadi dari hitungan gitu, hitungan. Semua nggak ada ini. Dan nggak usah ini harus berapa beri satu batang, nggak perlu, ini sebut seperlunya. Anda butuh seperlunya aja. Nanti berapa kilo, nggak usah ditimbang. Oh, saya mau beli nih. Langsung ketahuan dari sini bisa dihitung kiloannya, nanti cara hitung kiloannya juga nanti kita pelajari juga. Oke, yang dipelajari untuk elemen dasarnya perhitungannya, elemen cara-cara perhitungannya itu harus ada 5 yang diketahuinya, yaitu kecepatan potong satuannya meter per menit, kecepatan makan satuan milimeter per menit, ada kedalaman makan adalah A, ini lambang A, kedalaman makan satuan milimeter, waktu potong satuannya menit, dan ini Z ini jumlah gram terbuang ya. Jadi centimeter kubik per menit. Itu satuannya centimeter kubik per menit nanti. Nah, ini dari mana bukunya? Anda bisa lihat dari buku Topik Rohim di sini, Topik Rohim. Anda buka, silakan. Bapak sudah inilah apa? Kira-kira udah lotok lah ya. Nah, gimana rumusnya kecepatan potong untuk mesin bubut? V sama dengan V dN per 1000. Ini satuannya milimeter per menit. N-nya kan sama dengan N sama dengan putaran ya. Putaran, kan ini berputar dengan putaran RPM, benarnya berputar RPM. Apa RPM sama dengan revolution per menit ya. Per menit kan ya, per menit. D-nya itu diameter benda kerja terpotong. Nah, benda kerja. Diameter benda kerja rata-rata terpotong ya, yang terpotong. Kenapa per 1000? Ini satuannya diameter ini adalah milimeter. Kalau ini RPM kan per menit. Jadi ini kalau ini milimeter, ini jadi meter per menit, makanya 1/1000. Jadi kalau 1 milimeter sama dengan 1/1000 meter. Jadi bagi 1000. Bisa nggak sentimeter per menit? Bisa. Yang dirubahnya apa? Pembaginya. Di berapa kalau sentimeter per menit? Kan 1 milimeter berapa? 1 milimeter berapa sentimeter? Ini adalah 1/10 ya. 1/10 sentimeter. Jadi nanti kalau ininya satuannya sentimeter per menit, bukan meter per menit, ini jadi PDN per 10. Kalau desimeter per menit, ya ini per 100 ininya, per 100. Itu aja bedanya. Oke, Anda paling harus bisa mengkonversikan satuan, harus juga bisa itu. Karena seorang sarjana itu harus semua pengetahuannya lebih ini, oke? Ini untuk rumus kecepatan potong
Lalu kedua, kecepatan makan. Ini adalah rumusnya F kalikan N. Sebentar, buka rumusnya, buka kamusnya. Kalau kecepatannya benar, F kali N kan ya. F ini adalah gerak makan. Satuannya R per menit. Lalu N-nya adalah putaran. Ini satuannya milimeter per menit kan ya. Per menit. Putaran, RPM. Ini per menit. Ini satuannya F-nya ini bukan per menit, tapi sorry ya. F-nya ini adalah gerak makan, milimeter per gerak makan, sorry, kebalik nih. Satuannya adalah milimeter per R per perputaran. Jadi gini ceritanya. Kalau ulir ini kan ada derajatnya nih. Kalau ulir ini aduh susah nih. Nah, ini ada derajatnya nih. Jadi ini satu gang ini kalau berputar satu putaran set itu pindah satu gang berikutnya. Satu putaran lagi pindah lagi ke gang berikutnya terus dan sekali putaran pindah ke gang berikutnya. Gang berikutnya ini ke satu ulir. Itu namanya F gitu loh, F-nya. Itu namanya F. Jadi satu kali putaran dia akan bergerak dalam ini berapa milimeter gitu per putarannya. Itu F-nya. Jadi ini nanti F ini akan berpengaruh terhadap hasil benda kerja. Semakin dia halus benda kerjanya, maka semakin kecil F-nya. Jadi kalau semakin kasar hasil benda kerjanya, maka harga F-nya ya besar. Ya, kalau kasar kan seperti ulir ini kan kasar nih, kasar ulirnya. Tapi kalau F-nya diperkecil, ini halus kayak gini. Gitu ya, itu bedanya. Jadi nanti hasil benda kerjanya hasil halus dan tidak halus dipengaruhi oleh gerak makan. Itu untuk satuan untuk rumusnya. Lalu A-nya ini A kedalaman makan, rumus A ini kedalaman makan sama dengan D besar dikurangi D kecil dibagi 2. Jadi contohnya gini. Ini kan D besar nih. D besar. Yang ini D kecil kan. Yang namanya A itu ini. Ini A. Ya. Jadi D ini dikurangi D ini. Kan ini ya, ini sama ini. Nah ini A-nya. Jadi A-nya itu D besar dikurangi D kecil dibagi 2. Satuannya milimeter pasti. Kedalaman makan, gampang itu satuannya. Udah. Lalu waktu potong T-nya sama dengan VF per waktu potongnya adalah LT per VF. LT per VF. Artinya panjang benda kerja terpotong dalam 1 mm dibagi gerak kecepatan makan ya. Kecepatan makan. Satuannya milimeter per menit kan ya. Ya kan? Jadi ini sama dengan milimeter
per milimeter per menit. Akan menjadi menit kan ya. MT, menit. Jadi ini coret-coret, ini satu dibagi seper. Gitu. Sama dengan, ini kan coret-coret, satu per menit. Sama dengan menit. Ya, itu 1 menit. Oke, lalu yang terakhir adalah Z sama dengan V kali A. V kali A. Di mana V adalah kecepatan potong, yaitu meter per menit. Ya. Kita hapus yang ini aja, yang udah di ini, nanti juga Anda akan melihat hasil ini ya. Terus ini hapus. Lalu A-nya adalah luas area terpotong. Ini A-nya sama dengan F kali A. F kali A. F-nya adalah gerak makan. H-nya adalah kedalaman makan. Meter, milimeter, ini adalah milimeter per menit. Milimeter per R ya. Jadi nanti hasilnya satuannya milimeter kuadrat. Nah, sehingga Z adalah meter per menit dikalikan milimeter kuadrat. Ya. Sehingga satuannya menjadi sentimeter kubik per menit. Dari mana tuh dapatnya? Anda harus tahu itu konversi ya. Maka di sini bisa dibikin sentimeter semua kan? Ini jadi berapa? 10, 100 kan? Berarti kan 100. Kalau meter ke senti 10 kan? 10 cm per menit ya. Ini milimeter kuadrat ini seper 10 kan ya. 1 meter berapa senti? 100 ya. 1 meter berapa senti? 100 senti kan ya? 100 cm kan? 100 cm 1 meter kan? Ini seper 10, cm seper 10, dikuadratin jadi 100, seper 100. Maka ini caranya coret, nah, jadi sentimeter, ini sentimeter, ini sentimeter kuadrat. Ini 1 pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi sentimeter per kubik per menit. Itu ya. Kenapa satuannya itu? Nah, itu untuk kecepatan, untuk elemen dari mesin bubutnya. Nah, selain itu dari mesin bubut sendiri, nanti bisa mencari cara menghitung benda kerja seperti ini. Benda kerja ini beratnya berapa. Kita juga kita harus belajar ini secara waktu potong, waktu pengerjaannya berapa menit. Nanti gram yang terbuangnya berapa. Nah, jadi kan nanti sisa benda kerjanya jadi berapa supaya efisiensi, supaya ini nggak perlu di mesinning, ini perlunya dicor aja karena materialnya yang terbuangnya banyak seperti itu kan. Jadi ini efisiensi biaya. Jadi ini Anda nanti seorang engineering itu harus bisa memutuskan bahwa ini nggak usah di machining, tapi prosesnya harus di casting, dicorin. Ini
harusnya dilas, mana di welding, jangan dibubut gitu. Ini harus punya keputusan. Oh, ini benda kerjanya harus beratnya full ke sini, jadi nggak harus mentok sampai sini Pak. Ini harus prosesnya di welding. Nah, hal-hal seperti itu pertimbangannya harus diperhitungkan. Jadi banyak faktor-faktor yang lain setelah kamu ke lapangan. Jadi faktor ke lapangannya harus benar-benar harus menguasai. Nah, salah satu contoh untuk menghitung berat suatu benda kerja. Jadi Bapak mau membubut seperti ini contohnya ya. Kayak gini. Ya. Kan bahan dasarnya kan di berapa diameter yang besarnya. Oh, ini diameternya 60 Paknya. Panjangnya butuhnya 50 mm. Jadi bahan dasarnya gini kan. Ini panjangnya 50. Ini diameternya 60 ya. Bahannya ini dari S400 atau MS biasa. Nah, ini berarti ini berat jenisnya adalah 7,8. Atau ini kan adalah 8 ya. Maka berat sama dengan volume dikalikan berat jenis. Volumenya berapa? Volumenya V D kuadrat per 4, luas permukaannya ini bulat ya. Nah, ini luasnya kan dikalikan panjangnya, jadi dikalikan berat jenisnya. Nah, V D-nya 60 dikuadratin dibagi 4 dikalikan 50 kalikan 8. Ini karena satuannya semua dalam mili, maka nanti hasilnya berapa? Ini kan kuadrat kali panjang kali ini berapa atasnya. Jadi bagi ini nanti dibagi dapat pokoknya nilainya A dibagi 1 juta. Nanti hasilnya kilogram. Ini satuannya kilogram, cuman belum bagi 1 juta. Bagi 1 juta. Nah, nanti harus dikalikan bagi 1 juta. Ini kita cari, hitung dengan kalkulator. Nah, ini bahan benda kerjanya sekian kilogram. Nah, harga di pasaran per kilonya adalah 20.000 contohnya. Ini adalah 60 kilo atau 5 kilo ini. 5 kilo jadi 5 kilo. 5 kilo. 20.000 per kilonya. Jadi hasilnya kalau 5 kilo 5 kali 20 kan sama dengan 100. Nah, ribu ya kan? 100.000 kan? Kita butuh beli material ini 100.000. Prosesnya nanti berapa lama? Berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa sewa untuk mesinnya? Berapa untuk operatornya? Berapa? Ini macam-macam nanti keluar harga. Oh, ini tuh harganya adalah 3 juta apanya? Gitu, seperti itu ya. Itu salah satu contoh dalam analisa seorang sarjana dan harus bisa mencapai hasil yang Anda bisa lakukan perhitungannya. Itu dulu, sampai sini dulu untuk pertemuan ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya, pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.